Nah, baru mulai. Oke, udah kebentuk. Ya, kita mulai, Mas. Oh, ya, saya tahu Mas Ado yang buka. Mas Dika aja nggak apa-apa. Ya, Eh, selamat malam Pak Gunawan. Di sini eh, dari kelompok 6 dari saya Andika Bima dan juga eh, anggota tim yang lain yaitu Mas Adam. Di sini kami akan menjelaskan terkait studi kasus smart property. Nah, di sini untuk topik bahasannya ada 4. Yang pertama terkait penerapan AI dalam studi kasus smart property, juga akan membuat intelligent property management. Nah, mungkin ada tanggapan dari Mas Adam terkait topik bahasan pertama, Mas. Oke. Eh, karena Mas Adam ke toilet, mungkin saya coba bahas dari poin satu dulu ya. Eh, kalau menurut saya, penerapan AI itu eh, banyak fungsinya untuk studi kasus smart property. Ya, Mas, lanjut. Oke, loh, tuh, tanda. Ya, jadi saya ulang ya Mas, dari topik bahasan yang pertama dulu. Nah, Hmm. topik bahasan yang pertama ini, bahasan pertama ini penerapan AI dalam studi kasus smart property, yang juga akan membuat intelligent property management. Nah, mungkin ada tanggapan dulu dari Mas Adam terkait topik bahasan pertama. Ya, jadi memang dengan perkembangan AI ini yang semakin masif dan diimplementasikan di semua lini bisnis ya, eh, benar-benar memberikan dampak yang signifikan. Jadi terutama di bidang properti manajemen ya, Mas. Ya, Terus yang menarik itu saya sempat membaca. Jadi ada salah satu tools AI yang bisa memprediksi kapan peralatan itu di dalam sistem properti bisa diprediktif oleh AI. Kapan dia apa namanya di maintenance, kapan dia due date-nya di maintenance, terus bisa dimonitor lah ya secara automation. iya, betul sekali sih Mas. Ya, emang, iya saya juga pernah dengar itu Mas. Jadi AI itu dia bisa memprediksi kapan alat itu rusak. Ya, berdasarkan elemen-elemen data yang sudah ada di dalam sistem. Nah, mungkin kalau saya sih lebih ke ininya ya penerapan AI-nya itu mungkin bisa lebih dikembangkan untuk pemantauan ya kurang lebih sama ya pemantauan infrastruktur dalam suatu perusahaan gitu. Misal eh, potensi apa ya? Ini saya sempat baca juga gitu, di jurnal-jurnal itu ada juga industri yang sampai menerapkan AI-nya itu untuk penghematan energi di suatu perusahaan gitu. Jadi si AI ini bisa baca suhu di luar itu berapa, suhu di dalam ruangan itu berapa. Nah, si AI ini bisa mengatur, eh, bisa mengontrol AC itu agar dayanya hemat yang dikeluarkan. Ya kurang lebih seperti itu sih Mas mungkin. Oh iya, jadi itu ini apa namanya bisa kontrol energi apa namanya ramah lingkungan ya green. Iya, ha, ha. Wah, jadi memang
banyak sih ya. Jadi kalau dari jurnal-jurnal yang banyak di submit itu salah satunya terkait di sisi market ya. Ini kan dari sisi proses konstruksinya. Terus dari sisi penjualan juga bisa dimanfaatkan tuh untuk tools AI seperti apa namanya untuk analisa properti, harga properti. Jadi si AI akan menentukan harga sewa yang maksimal yang sesuai dengan market ya. Jadi memang si AI ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh semua lini bisnis, Mas. Iya, kalau Mas. Mungkin kita lanjut ke topik bahasan kedua. Hmm. Nah, jadi topik bahasan kedua ini membahas apakah membahas aplikasi AI yang dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan intelligent property management seperti otomatisasi supply chain management, data analysis, QC atau QA, budgeting supervision, project and team management, dan seterusnya. Mungkin ada tanggapan atau mau diawali dulu, Mas? Boleh dari Mas Dika. Saya, Oke, ya. Jadi kalau menurut saya itu ada beberapa aplikasi AI yang dapat diterapkan dalam intelligent property management. Nah, mungkin utamanya itu pasti di otomatisasi supply chain manajemennya ini. Ya, mungkin dengan AI itu pengelola properti itu dapat mengotomatisasi pengelolaan rantai pasokannya, termasuk di bagian atau utamanya itu di bagian pembelian dan pengiriman barang. Nah, berikutnya, sistem AI ini juga mestinya dapat memprediksi kapan kebutuhan bahan atau suku cadang akan habis berdasarkan data konsumsi yang sudah ada sebelumnya. Nah, mungkin yang terkait quality control dan quality assurance, AI ini juga dapat digunakan untuk inspeksi secara otomatis terkait properti-properti di suatu perusahaan. Nah, nyambung yang tadi, berarti AI ini juga dapat memeriksa kondisi fasilitas atau infrastruktur di suatu perusahaan. Bagaimana cara mengeceknya? Itu menggunakan mungkin kamera cerdas atau sensor untuk mendeteksi kerusakan struktural atau masalah teknis pada bangunan lebih awal. Kurang lebih 2 poin itu sih, Mas. nah, jadi saya juga ada yang menarik nih dari AI terkait supply chain itu dia terkait manajemen risiko, risk management. Jadi memang resiko ini kan pasti selalu ada nih. Terus bagaimana AI hadir untuk mengelola si resiko ini seminimalisir mungkin. Salah satu faktor karena memang kita hidup di era yang agile ya. Jadi semuanya cepat berubah, semuanya bisa apa kompetitif, harus follow the market. Nah, bagaimana AI ini bisa kita terapkan untuk adaptasi di era yang sangat dinamis ini ya, Mas. Nah, salah satunya kan karena memang eh, begitu cepat tuntutan market atau perkembangan zaman itu kadang kita melupakan resiko-resiko atau detail-detail yang harusnya tetap apa namanya disiplin-disiplin yang perlu kita apa governance lah ya. Jadi Ya, AI ini bisa membantu kita untuk bagaimana sih kita tetap stay on rules, ngikutin compliance dan SOP yang harus kita jalankan tanpa mengurangi kecepatan kita adaptasi dari sisi bisnis ya, Mas. iya, iya. Yang menarik dari
referensi yang saya baca tuh bagaimana AI ini bisa mengelola risk management, manajemen risiko dari setiap aktivitas operasional di bisnis, dari produksi sampai ke customer itu apa namanya cukup memberikan terobosan yang maksimal ya karena eh, manusia itu kadang suka teralihkan fokusnya nih ketika melakukan sesuatu dia apa namanya mengabaikan aturan-aturan yang mendasar. Gimana pasti Kak? Apa namanya karena yang ini ya yang berita yang lagi hype itu ya terkait salah satu startup kita Visry itu yang Oh, ya, apa namanya yang diduga melakukan fraud memanipulasi laporan keuangannya sehingga iya. apa namanya terjadi fraud. Mungkin di sini juga peran AI bisa kita terapkan di sisi governance and compliance supaya memang manipulasi-manipulasi itu tidak terjadi. Iya betul sih Mas. Cuman saya mikirnya bingungnya itu sebenarnya ini kan perbuatan manusia dia. Maksudnya manusia ini yang membuat seolah-olah itu fraud gitu. Sebenarnya AI ini bisa diterapkan itu untuk eh, meminimalisir fraudnya. Tapi kan sebenarnya fraud ini nggak ada atau di sisi mananya ya Mas? Oh Kalau iya, menurut, jadi memang kan AI ini lebih ke mendeteksi anomali-anomali dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. um, Karena kan memang AI ini kan pasti semuanya by data ya Mas, ya, by data. Jadi memang jika memang ada ketidaksesuaian data pasti kan bisa dideteksi. iya, Pasti harusnya memang harus dipegang sama independen ya. Jadi ya memang baik lagi sih memang kejujuran nomor satu sih. iya, Ya, iya, tapi memang saya tertarik sih dengan AI di risk management karena memang apa pengalaman saya terkait risk management itu benar-benar dia membuat guideline terkait bagaimana kita survive dari segala cobaannya dari bisnis, market, dari internal eksternal itu benar-benar fondasi kita untuk bisa menjalankan bisnis secara prudent dan hati-hati. Kalau kita lihat apa namanya banyak inovasi-inovasi yang sudah kayak startup lah ya. Startup sekarang udah mulai tidak bisa mengembangkan produknya, tidak bisa mengikuti perkembangan customer atau masyarakat. Karena emang tools AI ini benar-benar bisa kita manfaatkan sih, Mas. Gimana Mas Mastika ada pengalaman nggak terkait AI ini? jujur Mas sih, ini pengalaman Mas kalau terkait AI ini. Gitu. Ya memang AI ini masih baru kali ya. Kalau di kita mungkin masih baru ya. Cuman Iya, dahsyat masih baru ini udah berimpact ke semua lini ya. iya, betul. Mungkin kita lanjut ke topik ketiga ya Mas. Ya, Ya. Jadi untuk topik ketiga ini membahas dampak sebelum dan sesudah penerapan AI dalam intelligent property management. Manfaat yang diperoleh sehubungan adopsi teknologi AI. Kalau sebelum penerapan AI itu pasti semua proses itu
Bisa Hmm. dibilang tetap masih ada manualnya, semi manual. Mm-mm. Banyak tugas pengelolaan properti itu dilakukan secara manual, memerlukan waktu dan juga tenaga kerja yang banyak. Nah, karena tenaga kerja banyak dan pasti mayoritas itu masih manusia, pasti ada kemungkinan-kemungkinan terjadi human error. Human error ini itu bisa jadi merugikan perusahaan. Eh, Nah, lalu karena belum menerapkan AI, jadi ada kemungkinan inefisiensi sumber daya. Beberapa kasus buat di smart property mungkin seperti tenaga kerja sama anggaran ini kadang-kadang ada kemungkinan tidak dikelola dengan baik. Nah, itu menyebabkan pemborosan dan biaya operasional yang tinggi. Nah, itu mungkin sebelum penerapan AI ya, Mas. Nah, mungkin dari Mas Adam ada yang ada tanggapan ketika sesudah diterapkan AI dalam properti manajemen. Ya, ya sebenarnya kan yang paling mendasar itu kan peran campur tangan manusia itu semakin minim ya. Iya, Jadi akan tergantikan oleh AI. Maka itu sistem yang bekerja. Jadi dampaknya pasti kan akan lebih cepat SLA dari setiap pekerjaan. Terus eh, dari situ akan berdampak ke efisiensi, artinya cost atas biaya operasional akan berkurang karena pertama ya suka nggak suka pasti mungkin bukan dampak negatif ya. Apa namanya kehadiran AI ini akan menggantikan peran manusia dan eh, akan berdampak ke pengurangan karyawan. Itu mungkin eh, bukan dampak negatif ya, mungkin itu memang lebih dari sisi manusianya kali ya Mas harus adaptasi ya dalam perkembangan eh, zaman ini. Terus ya maka di situ dengan semuanya sudah terintegrasi dengan AI maka dampaknya kita bisa membuat opportunity baru nih Mas, inovasi. Karena memang jadi hal pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita kerjakan manual itu bisa kita alokasikan untuk memikirkan hal-hal strategik. Bagaimana pemanfaatan AI ini untuk create opportunity baru nih Mas. Jadi kita bisa research kan, eh, jadi waktu-waktu yang biasanya kita pakai untuk proses manual, rekon-rekon data manual atau manual proses lah ya, bisa kita rubah dengan strategik. Jadi mungkin manusianya itu lebih ke bagaimana mendesain produk ya. iya, Jadi dia mungkin lebih banyak integrasi partnership atau pokoknya mengembangkan bisnisnya ya supaya bisa berkembang, bisa diminati masyarakat, customer. Jadi memang yang saya lihat sih mungkin seperti itu ya Mas. Karena kan memang daily operationalnya udah dikerjakan oleh AI, BAU-nya udah AI yang mengerjakan, jadi kita mungkin lebih monitoring, terus kita masih punya banyak waktu karena pekerjaannya sudah dihandle AI, jadi kita bisa mengalokasikan, manajemen bisa mengalokasikan untuk mengembangkan bisnisnya ya Mas. betul. Hmm, Ya. gitu sih Mas. Jadi, ya, eh, sampai ke topik bahasan yang terakhir, yaitu kompetensi apa yang perlu dipersiapkan oleh manajemen perusahaan agar adopsi AI dapat berjalan dengan lancar. Nah, karena sudah ngomonginnya itu untuk memastikan keberhasilan penerapan AI, itu mungkin kalau saya kuncinya eh, cerdik-cerdiknya perusahaan itu memanfaatkan AI sebaik-baiknya. Semakin perusahaan itu cerdik, perusahaan itu dapat berkembang lebih pesat dibanding perusahaan yang lain.
Tapi eh, agar perusahaan itu dapat memanfaatkan AI dengan semaksimal mungkin, berarti perlu adanya pelatihan SDM di situ. Pelatihan SDM ini ya untuk belajar terkait AI. Ya, Nah, setelah itu mungkin karena sudah beberapa bisnis proses itu dijalankan dengan menggunakan AI, jadi perlu ada kesadaran di perusahaan itu untuk keamanan cybernya. Karena di beberapa perusahaan itu kan pasti data-data klien itu kan termasuk yang rahasia atau tertutup, ya, Mas. Jadi nggak boleh dibuka dan harus ada treatment khusus gitu untuk merahasiakan data-data tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kompetensi yang perlu dipersiapkan kalau dari saya, Mas. Mungkin ada tambahan atau koreksi, Mas, dari Mas Adem. ya. Kalau penglihatan saya memang eh, dengan mungkin dari ini dulu ya, backgroundnya dulu ya, dengan hadirnya teknologi AI, di mana mau nggak mau kita akan terekspos ya Mas. Maksudnya mostly mungkin 90% AI ini akan jalan di teknologi cloud ya. Iya, Ya. Maka apa perusahaan akan terkoneksi dengan public internet, maka di situ akan ada risiko. Eh, nah, di situ mungkin dari saya setuju dengan Mas Dika terkait adanya divisi khusus terkait cyber security untuk keamanan dan eh, apa namanya keamanan dan security atau pertahanan dari sisi perusahaan ya. Maka salah satu kompetensi yang harus dibangun itu terkait divisi cyber security sama itu. Bagaimana untuk membuat infrastrukturnya sendiri aman dan bisa berjalan dengan lancar. Ah, terus melihat dari behavior AI itu kan memang semuanya data driven ya Mas. Artinya eh, teknik untuk penyajian data itu perlu. Jadi memang salah satu kompetensi yang harus disiapkan oleh eh, perusahaan, salah satunya di perusahaan properti itu mungkin eh, expert di bidang data ya, iya, baik itu data engineer, data scientist, atau data business intelligence ya untuk visualisasi. Karena memang eh, fondasi dari AI itu sendiri kan lebih, karena memang saya juga sebetulnya belum bisa mempercayakan 100% kepada AI. Ya, karena memang kan AI sendiri itu dia akan belajar dari data yang, jadi memang dia kalau datanya sendiri belum ada, dia belum bisa memberikan manfaat ya Mas. Kecuali memang iya, yang sifatnya generik ya, umum. Tapi untuk yang spesifik atau independen pasti memang AI juga butuh data untuk training ya, untuk belajar, untuk membuat model-modeling. Ya, pertama kedua itu untuk tim data ya. Terus sekarang itu sudah banyak apa AI engineer ya, AI iya, engineer. Jadi memang saya lihat di apa sosial media seperti LinkedIn itu udah mulai banyak yang mempublish terkait posisi AI engineer atau ML engineer ya, machine learning engineer ya. Ya, jadi mungkin di situ akan difokuskan untuk mengembangkan model-model statistik
model-model matematik untuk mencari pola-pola yang tersembunyi di dalam data. Ya, Ya sih Mas, mungkin itu sih yang secara garis besar ya. ya, Dari sisi infrastruktur, maka harus ada tambahan di sisi cyber security karena memang kita membuka jalur ke cloud atau public untuk mengkoneksikan dengan AI provider ya. Kalau kita mungkin apa, membuat infrastrukturnya di cloud base. Dua, mungkin perusahaan harus membuat divisi independen terkait tim data ya Mas, atau tim eh, sekarang itu mungkin lebih ke data and analytics ya, data and analytics. iya, Nah, jadi memang karena kan memang output output dari si AI itu kan pasti berupa data yang sudah diolah ya, bisa berupa chart, histogram atau output report lah ya. Nah, maka memang di situ peran data analytics atau bisnis intelijen ya terkait visualisasi visualisasi data yang eh, bisa dipahami oleh eh, pemangku kepentingan karena memang kan ujung-ujungnya adalah decision making ya. Jadi maka apa, output atau reportnya itu mungkin harus user friendly dan apa, mudah dibaca. Nah, memang kadang bikin report itu kan agak, kalau yang bikin report aja yang kita mengerti itu gampang lah ya. Tapi bagaimana kita bisa bikin report yang kompleks, namun bisa dipahami oleh orang lain. Nah, itu sih Mas yang ya, apa namanya, yang perlu diperkuat. Karena kan nanti datanya sendiri kan historicalnya bisa berapa puluh tahun ke belakang, terus nanti variasinya itu banyak. Nah, itu kan bagaimana nanti seorang bisnis intelijen atau visualisasi engineer itu bisa membuat konten yang menarik dan mudah dipahami supaya bisa berkontribusi untuk membuat keputusan berdasarkan data yang dihasilkan. Seperti itu sih, Mas. Mungkin Mas Alika ada yang mau nambahin? ya. Mungkin yang dijelasin sama Mas Adam ini sudah sangat kompleks dan lengkap ya Mas. Jadi dari saya nggak ada tambahan. Nah, Nah, mungkin untuk session ini seperti itu penjelasan kami berdua, ya kan, Mas Adam. ya, Eh, Terima kasih Pak Gunawan ya. telah menonton video ini. Semoga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Ya, dipropos. ya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iya, Nah, oke. Ya, Mas. ya, terima kasih Mas Andika atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Adam. Nah, ya, selamat malam ya Mas. Ya, selamat malam Mas.